Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul secara online dalam kelas administrasi yang bertema pentingnya proposal dan surat menyurat dalam berorganisasi. Pengetahuan dalam menulis proposal sangatlah penting karena memiliki tujuan utama untuk meyakinkan kepada pembaca tentang nilai proyek yang akan diajukan. Dalam surat menyurat pun sama pentingnya karena menyangkut kegiatan dalam berorganisasi. Maka dari itu, dilaksanakannya kelas administrasi ini untuk memberikan pengetahuan kepada para peserta mengenai pembuatan proposal dan surat menyurat yang baik dan benar. Selanjutnya, perkenankan saya Rinda Nur Afifah selaku moderator untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FK2H, acara yang ketiga yaitu sambutan dari Direktur Eksekutif FK2H, acara yang keempat yaitu pemaparan materi, acara yang kelima yaitu sesi tanya-jawab, acara yang keenam yaitu penyerahan sertifikat dan kenang-kenangan sekaligus dokumentasi, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baik, langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars FK2H. Hadirin dimohon duduk tegak dan kepada yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Pengkajian keilmuan hukum, bangkit bergerak tegak berdiri, bersama berkarya menggali potensi, mari meraih sebuah prestasi. Satukan jiwa, satukanlah rasa, anukanlah amat. Mari rapatkan, satukan barisan, tuju kepentingan bersama. Jayalah FK2H, teruslah bersama. Jayalah FK2H, teruslah berkarya. Jayalah FK2H, gapailah prestasi. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan diberikan oleh Direktur Eksekutif FK2H kepada Saudara Zaki Priambudi. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi. Pertama-tama marilah kita haturkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk bisa mengikuti kegiatan dalam rangka sosialisasi proposal dan surat menyurat dalam berorganisasi. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Demisioner Sekretaris Jenderal Mbak Siti Zahrotul Lil Maknun dan juga kepada Biro KSK karena telah menyelenggarakan acara ini di tengah weekend ya, dan juga saya sangat mengapresiasi sekali teman-teman, antusiasme teman-teman ya dari anggota maupun anggota muda FK2H. Nah, mungkin teman-teman sebagian di sini ada yang bertanya-tanya, kenapa sih harus ada birokrasi dalam sebuah organisasi? Jadi selama ini penyusunan proposal dan juga surat menyurat atau dalam kata lain korespondensi itu selalu menjadi polemik ya. Itu kita selalu dikait-kaitkan dengan buruknya belibetnya birokrasi di kampus, terutama di dekanat. Jadi untuk apa sih birokrasi itu ada? Jadi birokrasi itu ada adalah untuk itu melambangkan adanya akuntabilitas dan juga transparansi. Jadi karena dalam birokrasi itu semuanya dicatat dan juga itu adanya birokrasi itu semakin baiknya birokrasi melambangkan semakin baik pula dan semakin profesional pula organisasi itu. Karena everything is count. Dan juga selama ini FK2H itu membutuhkan dana ya. FK2H membutuhkan dana. Dan dana itu didapatkan dari mana? Sebagian besar dari dekanat. Dan untuk kita mendapatkan itu ada proses di belakangnya yang namanya birokrasi, yang seringkali itu menjadi keluhan bagi teman-temannya. Karena masih banyak bahkan teman-teman teman-teman pengurus yang masih belum bisa membedakan antara surat A dan surat B, antara surat delegasi, surat tugas itu bagaimana, padahal keduanya sama aja. Dan juga berbagai macam polemik-polemik lainnya, baik itu penyusunan dan juga seringkali kita mendapatkan revisi karena kurangnya pengetahuan. Dan juga kita masih kurang tahu kadang-kadang harus kalau minta surat A itu ke Pak siapa, minta surat B itu ke Bu siapa. Nah, itu tentunya menjadi bekal juga bagi teman-teman, terutama untuk teman-teman calon pengurus ya, dari anggota muda. Karena teman-teman selama masih berstatus sebagai mahasiswa, maka teman-teman tidak akan jauh-jauh dan tidak akan lepas dari dekanat. Yang dekanat itu terkenal dengan birokrasi yang cenderung belibet ya bagi sebagian banyak orang. Jadi saya harap ini bisa menjadikan bekal bagi teman-teman untuk bisa berinvestasi, untuk bisa kiranya untuk tidak terlalu gupuh dan tidak terlalu istilahnya membuang waktu karena kurangnya pengetahuan. Misalnya teman-teman maju ke dekanat. Jadi saya rasa cukup sekian dari saya. Selamat menyaksikan. Salam bersama berkarya berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om, Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Zaki Priyambudi atas sambutan yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi, proposal, dan surat menyurat dalam berorganisasi yang akan disampaikan oleh pemateri kita kali ini kepada Saudara Siti Zahratul Lu'lu'in Maknun, selaku Demisioner Sekretaris Jenderal tahun kepengurusan 2019-2020. Waktu dan tempat kami persilahkan. Suara saya bisa didengar nggak teman-teman? Terdengar, Mbak. Baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari kepengurusan. Mohon maaf, Mbak. Itu tapi suaranya kecil. Ya. Benar. Kurang jelas.
Bisa didengar lebih jelas nggak? Atau masih putus-putus? Nggak putus-putus, cuman itu kayak apa kurang jelas. Atau mungkin di saya aja ya. Di teman-teman yang lain apa terdengar? Terdengar jelas? Enggak. Kecil. Biasanya earphone-nya biasanya, Kak. Oh, Bisa lebih keras nggak dari tadi? Atau masih kecil? iya Mbak, masih kecil suaranya. Sebentar ya teman-teman, ditunggu dulu. Halo Mbak, apa sudah bisa? Nah, ini mungkin Mbak Lulu masih itu ya, masih ada kendala jaringan. Jadinya suaranya sedikit nggak terdengar. Ini aku mau ngajak ngobrol teman-teman dulu nih. Halo Vika, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini lumayan banyak juga ya yang gabung. Kalau bisa on cam itu ya Rek, bisa on cam sama memasang background sesuai sama yang sudah di-share sama teman-teman KSK. Ini mungkin dari Mbak Lulu, apa sudah bisa ya Mbak? Halo Mbak Lulu. Oh iya, nanti ini untuk kelas administrasi ini ada follow up-nya. Di minggu depan itu ada tentang sistem administrasi. Pembicaranya nanti Afinana kita. Jadi yang kelas administrasi sekarang dari Demisioner Sekretaris Jenderal, untuk yang kelas administrasi selanjutnya akan diisi oleh Sekretaris Jenderal periode sekarang, seperti itu. Jangan lupa itu untuk join, karena nanti itunya sangat penting kalau teman-teman mau aktif dalam berorganisasi. Nanti kalian bisa tahu tentang sistem administrasi di FK2H ini seperti apa. Apalagi kan habis dari offline ke online itu pasti sistemnya juga berubah seperti itu. Nanti akan dijelaskan juga. Ini Mbak Lulu apakah sudah bisa ya? Enggak ada suaranya, Mbak. Atau mungkin enggak usah pakai itu ya, headset. Halo? Oh iya, sudah terdengar, Mbak. Silakan. Materinya boleh minta tolong di share screen sih. Baik, sebentar, Mbak. Oh ya, ini yang ikut anggota muda atau campuran? Ini dari anggota muda ada, terus dari generasi 10 juga, generasi 11 juga ada. Seperti itu.
Buat yang muda-muda, selamat bergabung di FK2H. Selamat berproses juga. Semoga melalui FK2H kalian bisa lebih banyak mendapatkan pengalaman dan prestasi, juga banyak banget manfaatnya yang bisa kalian dapatkan setelah nanti kalian berproses 1 tahun di FK2H. Oke, langsung saja dimulai ya. Jadi di sini aku cuma jelasin sekilas dan dasar-dasarnya aja tentang tata kelola administrasi. Jadi di FK2H itu administrasinya dipegang sama dan dikelola oleh Sekretaris Jenderal, dibantu Biro Kesekretariatan. Nah, yang dikelola Sekretaris Jenderal itu meliputi surat menyurat, pembuatan surat. Nanti untuk arsip surat menyuratnya itu biasanya dibantu oleh Biro KSK. Next. Sebentar, masih loading. Apakah sudah terlihat, Mbak? Mohon maaf ya teman-teman, ini kayaknya Mbak Lulu lagi ada kendala jaringan, jadinya suaranya kadang nyambung, kadang terputus. Halo, Mbak Lulu. Nah, ini nanti akan dijelaskan itu tentang penyusunannya surat menyurat juga buat kalian yang mau aktif dalam organisasi atau di kepanitiaan meskipun ataupun di pengurus. Ini tentunya sangat penting, bisa dicatat juga ya teman-teman. Ini apakah Mbak Lulu udah terhubung? Maaf ya, karena masih ada gangguan. Lanjutkan ya, Re. Lanjutkan, Mbak. Jadi pertama itu tentang surat menyuratnya, surat keluar. Jadi di FK2 itu ada surat masuk dan surat keluar. Surat masuknya itu biasanya surat dari lembaga lain kayak surat undangan, surat permohonan delegasi. Itu biasanya langsung masuk ke database surat yang dipegang oleh Sekretaris Jenderal dan pengarsipan yang ada di Biro KSK. Nah, untuk surat menyurat ini ada yang pertama itu kalian harus tahu dulu gimana cara nyusun suratnya. Jadi untuk surat itu yang pertama ada bab surat. Ini ada logo dari UNIF. Ini biasanya kan logonya kadang diperbarui. Jadi harus benar-benar update tentang logonya UNIF yang terbaru. Jangan sampai surat yang kalian gunakan itu masih menggunakan logo UNIF yang lama. Kemudian seperti surat yang lain ada tulisan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Jember, Fakultas Hukum, dan UKM Forum Kajian Keilmuan Hukum. Yang dicantumin, kalau dulu ketika masih sebelum periodeku, itu yang dicantumkan adalah alamat lengkap, nomor telepon dari kampus, tapi semenjak di kepengurusanku sedikit tak rubah, hanya mencantumkan alamat dan juga website dari FK2H. Terus yang kedua, nomor surat. Biasanya teman-teman banyak banget yang nanya, penomorannya ini gimana? Nah, untuk yang tak ambil ini,
Ini contoh surat umum ya, yang dibuat oleh Sekjen. Jadi nomor suratnya ini menyesuaikan berapa surat yang sudah keluar. Kemudian ini biasanya ini um, SPTTP ini kan surat permohonan tanda tangan. Misal nanti surat undangan ya misalnya undangan UND gitu atau surat tugas biasanya beda lagi. Terus FK2H, garis miring FH, garis miring UJ, garis miring ini bulannya, bulan surat dibuatnya, terus tahunnya. Kemudian kalau ini ada lampirannya, kalian cantumkan lampirannya. Biasanya lampirannya itu kalau surat undangan, lampiran susunan acara. Kalau surat permohonan surat tugas atau surat delegasi itu nama-nama dari tim delegasi maupun nama-nama yang akan dimintakan permohonan surat tugasnya. Terus ada tanggalnya ini dibuat di Jember yang meskipun kalian ada di luar kota karena UKM kita tempatnya di Jember, otomatis surat ini juga harus dibuat di Jember tempatnya. Kemudian yang terhormatnya kepada siapa? Kalau memang kepada Pak Dekan, ya tunjukkan pada Dekan. Kalau untuk Wadik, ya kepada Wadik juga. Next. Sebentar, macet PPT-nya. Dilanjutkan deh. Saya ketemu di next. Kalau seperti ini apakah terlihat, Mbak? Karena kalau saya Zoom itu tidak bisa Oh iya, iya. Nggak apa-apa. Kalau contoh yang ini biasanya nanti yang teman-teman akan buat ketika teman-teman ada dalam kepanitiaan kan biasanya kedua ini ketika ada acara pasti membentuk kepanitiaan. Surat ini yang biasanya dibuat oleh sekretaris panitia. Jadi contohnya ini ada nomor surat. Ini menyesuaikan berapa surat yang sudah kalian buat. Kemudian yang menjadi pembeda antara contoh tadi dengan yang ini, tentu karena ini yang membuat adalah sekretaris panitia harus diberikan keterangan cepat, garis miring, surat itu tentang apa. Kalau memang permohonan pembicara untuk pemateri, jadi diberi keterangan PP. Tapi kalau misal undangan untuk sambutan, jadi tulisi UND undangan. Kemudian garis miring FK2H, garis miring FH, garis miring UJ, garis miring bulan kalian membuat surat itu, garis miring tahunnya. Dan jangan lupa tempat dan juga tanggalnya. Kemudian lampiran dan perihalnya tentang apa. Terus poin isi ketiga yaitu isi suratnya. Kalau suratnya itu surat undangan, seperti contoh pertama yang ke satu ini contohnya. Tapi kalau suratnya itu misal permohonan surat tugas atau surat delegasi atau surat izin kegiatan, contohnya seperti yang kedua ini, jadi lebih panjang. Kalau yang contoh pertama kan hanya menyebutkan misal mengundang ada acara apa, terus mohon untuk menjadi pembicara atau materi. Tapi kalau surat kedua, yang contoh kedua ini kalian jelaskan. Soalnya nanti ketika kalian meminta surat tugas dan surat izin kegiatan ke Wadah juga harus melampirkan surat permohonan surat tugas dan surat permohonan izin kegiatan. Nanti setelah itu baru bisa diproses. Kalau nggak ada surat permohonannya biasanya langsung ditolak sama Pak Aris. Ini kalau contoh surat tugas atau surat izin kegiatannya. Nanti kalau untuk formatnya biasanya bisa kalian konsultasikan ke Sekjen karena yang biasanya megang format surat tugas itu ada di Sekjen. Next. Nah, ini yang keempat, penutup dan tanda tangan.
Kalau surat umum itu, maksudnya surat yang dibuat oleh Sekjen, itu hanya tanda tangan Direktur Eksekutif dan harus ada stempel SP2 di sini. Terus dan tanda tangan Sekretaris Jenderal. Tapi kalau standar itu surat kepanitiaan, yang misalnya kegiatan lomba debat itu ada kepanitiaannya. Di sini harus ada tanda tangan dari ketua panitia dan juga ada stempel panitia. Jadi FK2H ini punya 2 stempel. Yang pertama stempel FK2H yang bentuknya kotak itu biasanya kalau untuk surat-surat yang memang hanya dibuat oleh Sekjen, dan untuk stempel yang memang itu berkaitan dengan tanda tangan Direktur Eksekutif. Tapi kalau stempel yang satunya itu untuk kepanitiaan. Jadi ketika ada kepanitiaan itu harus mencantumkan stempel ini karena ini menjadi pembeda antara stempel yang ada di Direktur Eksekutif dan di Ketua Panitia. Lalu yang dicantumkan harus ada tanda tangan Sekretaris Panitia dan harus diketahui oleh Direktur Eksekutif sebagai penanggung jawab dari surat ini. Lanjut. Sebelumnya deh, yang sebelumnya. Nah, kemudian pasti setelah kalian tahu tentang surat menyurat, itu harus tahu juga proposal, gimana nyusunnya. Soalnya proposal ini penting banget, karena pasti nggak mungkin FK2 nggak perlu pendanaan dari dekanat. Next. Nah, proposal itu isinya rencana kegiatan yang akan kalian jalankan dan harus benar-benar detail ya yang dicantumkan di proposal atau kegiatannya itu, karena biasanya kalau nggak detail itu dari Pak Aris itu pasti akan ada revisi dan nggak akan diterima. Biasanya kalau itu ada yang nggak sesuai sama Pak Aris itu nggak akan ditandatangani dan disuruh ngerevisi dulu sampai benar-benar detail dan sistematis gitu. Next. Nah, susunan proposal yang biasanya dibuat oleh anak S2 itu ada judul kegiatan, jadi nama kegiatan kalian, misalnya FK2H mini lawfare apa-apa gitu. Terus dasar pemikiran ini seperti latar belakang kenapa ada kegiatan itu. Terus yang ketiga, target luaran, target apa yang ingin kalian capai ketika acara itu sudah bisa dilaksanakan. Yang keempat, waktu dan tempat, kapan dan di mana pelaksanaan kegiatannya. Terus susunan kepanitiaannya dan juga pesertanya, siapa saja yang akan menjadi peserta atau yang akan terlibat dalam kegiatan itu. Lalu petunjuk teknis, seperti apa acara itu dijalankan. Misalnya di situ ada susunan acaranya, kemudian ada skema acara yang akan dijalankan. Terus yang paling penting itu pasti tentang anggaran dana, anggaran biaya yang akan kalian mintakan ke dekanat itu berapa. Kalau yang RAB ini saranku memang harus dibuat sedetail mungkin ya, karena kalau kalian nggak detail buatnya pasti nanti akan sulit juga. Pasti di Pak Aris pun ketika RAB-nya itu terkesan nggak jelas pasti akan ditolak. Dan kalau misal Pak Aris ACC nanti menurut Pak Iwan sebagai wadik 2 anggarannya nggak sesuai, pasti juga akan ditolak. Jadi harus benar-benar matang di RAB ini dan harus benar-benar dikonsulkan sama bendahara umum, karena apa yang tahu berapa kira-kira uang yang dibutuhkan dan berapa estimasinya itu pasti yang lebih tahu penduduk gitu. Next. Bagaimana cara menyusun proposal yang baik. Jadi yang pertama kalian harus tentukan topik dulu atau judul kegiatannya. Harus kalau bisa jangan terlalu panjang, yang singkat, padat, jelas dan mudah dipahami tentunya. Yang kedua harus sesuai ini tentukan struktur proposal, isinya apa-apa aja tadi susunan proposalnya. Terus yang ketiga kerangka proposal. Jadi di kerangka proposal ini
kalian konsultasikan dengan sekretaris jenderal, karena apapun proposal dan story yang akan kalian ajukan ke dekanat pasti harus mendapatkan persetujuan dari Trisula, baik itu sekretaris jenderal, direktur eksekutif maupun bendahara umum. Karena kalau dari Trisula saja sudah tidak menyetujui, proposal itu tentu tidak akan bisa diajukan. Terus yang keempat, objektivitas. Maksudnya objektivitas ini anggaran, terus data yang kalian masukkan ini harus benar-benar sesuai. Jangan sampai kalian terlalu mengarang bebas. Misal kalian sebenarnya cuma butuh uang 2 juta nih, tapi kalian karang bebas biar anggarannya semua uang kayak SK2 di DKN itu sudah cepet cair. Misal kalian jual 10 juta, tapi ternyata menurut itu nggak sesuai. Nah itu malah proposal kalian nggak akan diterima, itu nggak akan didanai sama sekali. Biasanya akan ditolak langsung sama pihak keuangan di dekanat. Terus yang kelima, harus sesuai format penulisan, karena pengajuan proposal itu di dekanat Fakultas Hukum itu jeli banget. Ketika kalian baru memintakan tanda tangan ke Pak Aris aja itu benar dikoreksi. Karena dulu pernah aku pas ketika mengajukan itu hanya kurang spasi maupun titik koma aja sudah disuruh revisi. Jadi harus benar-benar sesuai. Kalau enggak ya nanti berdampak ke pencairan dananya kalian juga. Seperti itu. Dan kalau mengajukan proposal ini ketika kalian nanti ditanya sama pihak dekan harus bisa menjelaskan misal seperti apa targetnya, terus anggaran ini butuh untuk apa aja sih, karena pasti akan rumit banget prosedurnya. Kalau pengajuannya pasti yang pertama harus direktur eksekutif, sekjen, tentunya harus tahu dulu. Jangan sampai kalian mengajukan proposal, tiba-tiba kalian cantumkan tanda tangan dari direktur eksekutif, tapi malah Trisulanya nggak tahu. Itu malah jadi masalah juga. Apapun proposal dan surat yang keluar itu Trisula harus tahu. Karena memang yang menakodai lah ibaratnya itu di Trisula. Jadi ketika kalian mengajukan apapun, kalian itu obrolkan dulu dengan Trisula. Misal nanti katakanlah direktur eksekutif merasa ini nggak bisa diajukan, tapi menurut kalian ini masih bisa, kalian obrolkan lagi. Jangan sampai kalian mengajukan sendiri, nanti kalian cantumkan tanda tangan direktur eksekutif, kalian cantumkan stempel, tapi direktur eksekutifnya nggak tahu, sekjennya nggak tahu, penduduknya juga nggak tahu masalah RAP-nya, itu malah jadi masalah. Yang terpenting di internalnya dulu, di DE, di sekjen, dan di penduduk itu harus sudah benar-benar tahu tentang proposal kalian. Terus seperti apa, meskipun hanya sebatas surat pun, kalian bisa obrolkan dulu ke DE dan ke sekjen. Karena nanti pasti kalau ada apa-apa itu, misal suratnya nggak sesuai, misal ngirim undangan ke Pak Dekan, ternyata isinya nggak sesuai, yang kena pertama pasti dari peristiwanya. Jadi penting banget untuk proposal kegiatan ini, kalian harus obrolkan dulu di direktur eksekutif, sekretaris jenderal, dan bendahara umum. Dan setelah kalau dari peristiwanya sudah menyetujui, dan tidak ada revisi dari Trisula, baru kalian bisa minta tantangan ke pembina. Biasanya nanti kalau Bunizul itu jarang revisi, paling cuma beberapa aja. Kalau sekiranya itu menurut Bunizul nggak sesuai, pasti disuruh revisi. Baru setelah Bunizul memberikan persetujuan dan tanda tangan, kalian baru bisa mengajukan ke Wadek 3. Setelah Wadek 3 meng-ACC, kalian baru bisa ke Wadek 2, minta memo untuk pencairan dananya. Setelah itu kalau sudah bisa kalian urus di keuangan. Dan jangan lupa setelah kegiatan kalian selesai, laporan dari kegiatan kalian terus juga dikumpulkan. Kalau enggak, itu pasti akan berdampak ke keberlangsungan proker kalian selanjutnya yang dimintakan dana ke dekanat. Karena biasanya di dekanat itu, misal kegiatan 1 belum ngumpulin LPJ, itu kegiatan selanjutnya akan didanai. Jadi harus benar-benar detail banget dan kalian benar-benar rinci apa yang sudah proposal di ACC dan apa LPG yang belum dikumpulkan. Itu harus benar-benar tahu. Tidak hanya dari Trisula aja, misal kalian buat proposal, karena pengarsipan di lembaga kan juga penting. Kalian ngomong ke KSK, aku harus ngajuin proposal ini. Nah, kalau sudah di ACC, kalian kasihkan ke KSK. Biasanya nanti diarsipkan. Kalau di FK2H itu, kalau ngajuin proposal itu nggak cuma satu ya, tapi biasanya rangkap
atau 3. Jadi yang satu itu buat dikumpulkan ke dekanat, biasanya satu untuk pegangan panitia, satunya itu untuk arsip lembaga. Entah itu yang mengarsipkan KSK maupun sekjen harus punya arsipnya. Biar kedepannya juga enak kalau misal ingin mengajukan kegiatan serupa. Kayak gitu. Next. Oke. Demikian penyampaian materi dari aku. Kalau misal ada yang kurang paham bisa langsung ditanyakan ya teman-teman. Baik, terima kasih kepada pemateri kita, yaitu Mbak Lulu yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali, khususnya untuk kita yang mau berproses nih dalam organisasi, di organisasi kepanitiaan maupun pengurus. Dan acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab akan disediakan 2 termin, masing-masing termin berisi 3 pertanyaan dan akan dibuka termin kedua jika masih ada pertanyaan, jika ada pertanyaan lagi. Baik, kepada peserta, apakah ada yang ditanyakan? Apakah ada pertanyaan? Ini ada dari Alex Denila Hendra. Ini dibacakan atau itu on mic? Mungkin dibacakan ya. Jadi bagaimana jika dalam pembuatan proposal yang telah di ACC mengalami kesalahan pengetikan yang fatal, contohnya tanggal acara yang salah. Bagaimana Mbak Lulu, apa langsung dijawab atau pertanyaannya ditampung dulu Mbak? Mungkin ada pertanyaan lagi sambil nunggu Mbak Lulu untuk menjawab. Mungkin kalian ada yang masih bingung tentang apa yang telah dijelaskan sama Mbak Lulu tadi, bisa ditanyakan di sini mumpung ada pemateri kita. Nanti misal kalau sudah berorganisasi, terus bikin proposal dan surat menyurat, lalu masih bingung kan, juga bingung mau tanya ke siapa. Ini mumpung ada pemateri kita, bisa ditanyakan sekarang teman-teman. Oh, ini Mbak Lulu baru gabung lagi. Halo Mbak Lulu, apakah suara saya terdengar? Masih itu ya, menyambungkan mungkin. Mohon maaf ya teman-teman, tadi masih ada kendala, wifi-nya mati, jadi laptopnya juga ikut mati. Oh, iya. Tadi penyampaian materinya udah, jadi materinya cukup itu dari aku. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Ini ada yang bertanya Mbak dari Alex Denila Hendra. Bagaimana jika dalam pembuatan proposal yang telah di ACC mengalami kesalahan pengetikan yang fatal, contohnya tanggal acara yang salah? Mungkin bisa langsung dijawab atau ditampung dulu ya Mbak pertanyaannya. Terserah dari moderator gimana, apa mau langsung dijawab atau langsung 3 pertanyaan atau 2 pertanyaan sekaligus juga nggak apa-apa. Mungkin satu persatu ya Mbak, yang dari Alex Denila Hendra bisa dijawab terlebih dahulu. Oke, jadi kalau misal ada kesalahan, misalnya kalian di proposal tanggalnya 12 September, ternyata kegiatan kalian seharusnya itu 15 Desember gitu. Kalian ngomong ke Pak Aris, kalau di proposal kalian itu ada kesalahan dan kalian minta izin untuk merevisi proposal kalian. Nanti kalau sama Pak Aris sudah diizinkan, baru bisa untuk direvisi. Karena kalau itu salah,
pasti nanti surat izin kegiatannya pun juga akan salah, pasti malah minta lagi ngurus dari awal. Jadi sebelum kalian mengajukan itu harus benar-benar dicek dulu tanggal dan harinya, jamnya itu apakah sudah benar-benar sesuai. Kalau udah baru bisa kalian ajukan. Tapi kalau jika kemudian hari misalnya kalian katakanlah di kepanitiaan ini nggak bisa kalau diadakan di hari itu, kalian ingin direvisi, kalian langsung ngomong ke Paris, Pak, di proses ini mohon maaf ada perubahan waktu dikarenakan kalian jelaskan alasannya kenapa bisa ada kesalahan. Biasanya nanti kalau dari Pak Aris menyetujui untuk direvisi ya direvisi. Kalau enggak mungkin ya tanggalnya harus sesuai dengan yang sudah kalian ajukan. Tapi ya saranku kalian omongkan ke Pak Aris dulu kalau memang ada revisi di proposal kalian. Gitu. Baik, terima kasih Mbak atas jawabannya. Ini apakah ada feedback dari Denny? Alex Denny maksud saya, maaf. Karena saya tidak mendengar jawaban apapun ya, mungkin bisa dicukupkan dari Alex Denny. Ini ada pertanyaan lagi Mbak dari Divanti Nur. Permisi Kak, izin bertanya, namun saya tidak bisa on cam dan open mic karena dalam perjalanan. Saya ingin bertanya bagaimana jika proposal yang sudah disetujui namun tidak dapat dilaksanakan oleh panitia penyelenggara, baik seluruhnya maupun sebagian. Bisa langsung dijawab Mbak. Kalau sudah di ACC, apalagi sudah pencairan, itu sudah wajib banget untuk dilaksanakan apapun alasannya. Misal, tapi kalau itu belum sampai pencairan, misal sudah di ACC, endingnya harusnya itu dilaksanakan ternyata gagal di tengah jalan karena beberapa hal, ya sudah, nggak apa-apa, nggak usah dilaksanakan. Tapi kalian ngomong ke Pak Aris, tetap harus kalian obrolkan ke pihak dekanat. Takutku nanti ketika kalian nggak mengkonfirmasi ke pihak dekanat, tiba-tiba ketika kalian akan mengajukan kegiatan selanjutnya, Pak Aris akan nanya, laporan kegiatannya mana? Kegiatan sebelumnya kok nggak ada laporannya? Terus kalian jelaskan, meskipun gagal pun, atau nggak terlaksana, atau cuma terlaksana sebagian, kalian jelaskan ke Pak Aris. Kalau misal kegiatannya tidak bisa terlaksana, misalnya karena terkendala beberapa hal yang atau berbenturan dengan proker yang lainnya, itu kalian jelaskan. Nanti kalau misal Pak Aris ngomong, oh ya sudah, nggak apa-apa, itu ya artinya nggak apa-apa untuk nggak dijalankan. Tapi kalau itu sudah sampai pencairan, mau nggak mau harus kalian laksanakan meskipun pelaksanaannya nggak maksimal. Karena nanti berkaitan dengan pertanggungjawaban dana yang sudah kalian minta. Kalau nggak ada laporan pertanggungjawaban dananya, biasanya ya itu tadi, kegiatan atau program kerja kalian yang selanjutnya itu pasti akan sulit untuk pencairan dana dan juga izin kegiatannya. Itu dari aku, Dek. Baik, terima kasih Mbak. Dari Divanti, apakah ada feedback? Karena saya tidak... Oh ya, terima kasih Kak, sudah cukup. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dwi Retno Aryani. Izin bertanya, apakah kita masih bisa mengajukan proposal guna pendanaan? Namun acara kita sudah terselenggara, Mbak. Sebab kadang kita terkendala tanda tangan dari dekanat sampai acara terselenggara. Bisa langsung dijawab, Mbak Lulu. Itu sama kayak kepengurusanku dulu. Jadi dulu apa ya, kegiatan apa gitu, itu udah dilaksanakan. Tapi kita tetap buat proposalnya. Misal, tapi di tanggal proposalnya itu kita buat di tanggal itu. Katakanlah kita ngajukan di NRD. Kan biasanya kita nyesuaiin dengan pemateri kan. Tapi proposalnya belum ACC. Biasanya diakalin, kita sedikit ngakalin gitu loh, Dek. Jadi, misal di NRD nih, itu diadakan di tanggal 1. Tapi planning awal kalian itu diadakannya di tanggal 30 Agustus atau 28 gitu. Harusnya di proposal tanggal 1. Nggak apa-apa, kalian ajukan aja. Nanti nggak usah langsung diajukan aja ke pihak dekanat. Malah enak kan kalian.
udah tinggal nyusun LPJ-nya juga. Jadi nanti kalau udah udah di ACC, kalau misalnya nanti ditanya sama Pak Aris, ini kapan kegiatannya apa, ya kan jelaskan kegiatannya sesuai dengan yang ada di proposal itu, namun sudah terlaksana. Jadi nggak apa-apa, tetap kalian ajukan, dan jangan lupa harus ada buat laporannya itu screenshot bukti kegiatannya atau bukti misal kalian memberikan fee ke pematerinya. Kan kadang kalau di NRD terus literasi klinik itu pasti ngajukan cuma 1 kali, tapi langsung minta dananya langsung kumulatif gitu loh. Kadang yang udah terlaksana misal di NRD 1 udah terlaksana, kita mau ngadain DNRD di bulan berikutnya di NRD 2 gitu. Ya kita jadiin satu proposalnya, langsung jadi proposal 1 di NRD, tapi nanti serangkaian kegiatannya ya kita buat di tanggal itu. Yang penting kalau di dekanat itu ngajukannya anggarannya jelas dan setelah kegiatannya ada LPJ-nya, itu pasti nggak apa-apa, nggak jadi masalah juga. Yang penting ada bukti kalau memang itu sudah terlaksana dan bisa untuk LPJ-nya nggak masalah sih. Baik, terima kasih Mbak Lulu atas jawabannya. Apakah ada feedback dari Retno? Baik, terima kasih Mbak Lolo. Berarti itu nggak apa-apa ya Mbak kalau sama kegiatan kita itu udah terlaksana sebelumnya. Lalu kita itu sebenarnya kita udah mengajukan ke Pak Aris itu, namun kan direvisi-revisi gitu kan Mbak. Jadi kita juga nggak di Jember gitu Kak posisinya itu. Yang di Jember itu ada, namun juga ada kegiatan lain sehingga terkendala untuk minta tanda tangan ke Pak Aris itu. Jadi kita tinggal minta tanda tangan aja, namun kita belum masuk ke ke dekanat yang buat pendanaan itu Mbak Lu. Jadi itu nggak apa-apa ya, misal kita udah terselenggara, namun kita ngajukan proposal yang udah direvisi, tinggal tanda tangan, lalu masuk ke pendanaan itu Mbak Lulu. Iya nggak apa-apa. Malah dulu seingatku ada proker ngopi itu kita nggak minta pendanaan di dekanat, tapi kita ngasih view materi. Akhirnya endingnya ketika kita ngajuin kegiatan selanjutnya, kita cantumkan nama pematerinya. Jadi misal di webinar itu harusnya cuma 3 pemateri. Kita cantumkan 5 pemateri karena kegiatan kita sebelumnya misal ngopi itu kita nggak minta dana, tapi endingnya kita harus tetap memberikan fee ke pematerinya, kita akhirnya tetap mintakan dana. Jadi kayak numpang gitu loh. Misal internal esai itu udah terlaksana, tapi nggak ada proposalnya. Jadi tumpangkan aja ke proposal selanjutnya, misal proposal Laukem atau apa gitu, itu bisa nggak apa-apa gitu, meskipun itu udah terlaksana, nggak jadi masalah sih kalau menurutku. Yang penting kalian bisa jelasin ke pihak dekanat tentang proposal kalian, dan malah lebih enak kan. Jadi misal habis ACC 1 minggu atau 3 hari kemudian kalian langsung nyusun LPJ-nya, langsung ngumpulin LPJ-nya, itu kan malah lebih cepat gitu loh. Iya, nggak jadi masalah juga sih. Yang penting harus tahu harus bisa pandai-pandai ngakalin lah istilahnya. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Baik, terima kasih Retno atas pertanyaannya, dan terima kasih kepada Mbak Lulu atas jawaban yang telah diberikan. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan kepada Mbak Lulu? Mungkin kalau nggak ada, saya mau tanya Mbak mengenai surat menyurat. Nah, kan sekarang kan kondisinya semua dilaksanakan secara online. Nah, kalau menurut Mbak Lulu sendiri, cara yang efektif untuk pengarsipan dan pengelolaan surat menyurat keluar dan masuk dalam FK2H itu seperti apa Mbak ya? Kalau menurutku bisa kalian buat misal di Google Drive gitu, dan yang pasti kalian buat pengumuman dulu ke semua pengurus. Biasanya kan kadang yang nerima surat itu nggak hanya
Kedengeran nggak teman-teman? Terdengar, Mbak. Kalau untuk pengarsipan surat sih buat itu Google Doc. Habis itu kalian buat pengumuman ke semua pengurus. Siapapun yang menerima surat masuk, entah itu dari dekanat maupun dari lembaga lain, misalnya dari FKPHUB ataupun dari UKM lain di Fakultas Hukum, itu konfirmasi ke Biro KSK atau konfirmasi ke Sekretaris Jenderal maupun ke Biro Humas. Biasanya kan yang menerima itu kadang Humas, tapi nggak tentu juga. Kadang bisa yang menerima pengurus yang lain gitu. Itu harus konfirmasi dulu ke Biro KSK. Jangan sampai menerima surat tapi nggak konfirmasi ke KSK maupun ke Sekjen maupun ke Humas. Jadi 3 pilar ini penting banget. Harus konfirmasi dulu ke mereka. Kalau udah, kalian buat Google Drive, tapi tetap harus di Sekjen tetap harus ada arsipnya. Jadi Sekjen punya sendiri, KSK juga punya sendiri. Biar apa, suatu saat kalau ada hal-hal yang misalnya eh, di Sekjen ini nggak bisa untuk dilihat arsipnya, di KSK tetap ada. Jadi antara Sekjen dan KSK ini harus sinkron. Misal Humas jangan sampai cuma konfirmasinya ke Sekjen, tapi nggak konfirmasi ke KSK. Tapi harus tetap konfirmasi ke KSK. Jadi dibuat aja dalam bentuk Google Drive gitu. Misal surat keluarnya udah berapa aja nih surat yang dikeluarkan Sekjen. Misal undangan ataupun apa kan harus ngobrol ke Sekjennya. Udah ngeluarin surat berapa nih biar enak untuk pengarsipannya. Terus kalau untuk surat masuk, kalian yaitu harus negesin ke semua pengurus, siapapun yang menerima surat masuk itu harus segera konfirmasi ke KSK atau ke Humas atau ke Sekjen biar bisa cepat pengarsipannya. Kalau saranku lebih efektif Google Drive. Soalnya kalau Google Drive itu bisa kalian ada transparansi gitu loh. Misal 1 bulan sekali kalian laporkan ke semua pengurus. Ini surat yang masuk di kita ada 4 surat selama 1 bulan. Yang keluarnya ada 8 surat. Suratnya itu apa aja. Semua pengurus tuh tahu, jangan sampai nanti ada di internal ini mikir kok suratnya nggak pernah diberikan publikasinya ya ke kita. Itu nanti malah jadi permasalahan internal juga. Jadi saranku lebih baik pakai Google Drive 1 bulan sekali atau mungkin 2 minggu sekali kalian laporkan ke semua pengurus sebagai bentuk transparansi kerja kalian. Jadi biar semua pengurus tahu atau mungkin kalian laporkan juga ke anggota. Sekalian kalian kan ngajarin ke anggota muda gimana sih tata kelola administrasinya. Jadi biar anggota muda juga tahu ternyata pengertian suratnya itu seperti ini di FK2. Kalau menurutku sih kayak gitu. Oh ya, Mbak. Jadi itu ya, setiap bidang dan biro itu menyerahkan surat yang ada yang keluar masuk dalam bidang atau bironya. Maksud saya bukan KSK aja gitu. Karena kemarin tuh setahu saya itu KSK misalnya nih Mbak ada surat yang keluar masuk yang ada dalam grup FK2H. Nah, itu KSK yang mengarsipkan seperti itu. Jadi bukan seperti itu, Mbak. Iya, kalau di kepengurusanku kemarin karena ada beberapa hal yang aku udah kesepakatan jadi sama Perda selama biro KSK. Misal kalau dulu aku kayak udah bagi tugas gitu. Kalau yaudah kalau suratnya nanti ada bentuk hard file-nya itu yang ngarsipkan KSK. Itu sebelum pandemi. Tapi kalau itu surat file atau apa langsung maksudnya di aku sebagai sekjen. Dan KSK tak kasih tahu cuma ini nanti kamu ngebantu aku misal jalanin database anggota. Jadi udah tak obrolkan di awal gitu apa aja tupoksinya dia dan apa aja yang tak jalankan sendiri sebagai sekjen. Tapi ternyata malah nggak efektif dan jadinya keberatan juga di aku karena kadang surat yang keluar dan masuk itu nggak sesuai meskipun aku sebagai sekjen yang megang email kadang kan nggak buka email FK2 terus menerus kan kadang Humas juga nggak konfirmasi misal pengurus desain menerima undangan delegasi dari UKM kepengurusan lain tapi kita nggak konfirmasi malah langsung buat delegasi itu juga malah jadi masalah gitu apapun surat yang masuk itu harus konfirmasinya ke KSK dan ke Sekjen. Soalnya kan pengartipannya di dua dua bidang itu di KSK sama di Sekjen. Mungkin nanti kalau misal
apapun surat itu, meskipun yang menerima itu bukan dari humas atau bukan dari KSK, tetap harus konfirmasi. Meskipun yang menerima surat itu dari direktur eksekutif sekalipun, DE juga harus ngomong ke direktur sama KSK, ada surat masuk nih dari lembaga lain, suratnya ini, nanti kalian aktifkan. Jadi harusnya itu harus kalian beri keterangan surat masuk tanggal berapa, nomor berapa, tentang apa, itu harus detail gitu loh. Surat keluar ini nomor berapa, terus tentang apa, dan tanggalnya itu kapan, itu harus ada. Soalnya kalau nggak detail takutnya nanti jadi masalah di kemudian hari ketika dimintai untuk laporan pertanggungjawaban kalian. Gitu. Baik Mbak, terima kasih atas pertanyaannya. Ini masih ada pertanyaan lagi, mungkin akan saya buka termin 2 untuk 2 pertanyaan lagi ya, karena tadi udah 4 dari Retno. Izin bertanya Mbak, susunan LPJ yang baik dan benar itu seperti apa? Mungkin bisa langsung dijawab Mbak. Kalau LPJ, yang penting di LPJ kalian itu bukti pengeluaran anggaran biaya yang sudah kalian mintakan dan bukti kegiatan. Kalau LPJ sih bagian terpenting kalau menurutku adalah dana yang kalian minta dengan dana yang ada di LPJ itu harus sama. Jangan meskipun itu sisa, itu kalian buat sama. Misal kalian di proposal awal kan minta anggarannya 2.500.000, endingnya cuma butuh 2 juta, ya sudah. Terus gimana caranya kalian di LPJ itu kalian buat sama. Jangan sampai kalian nanti kalau misal itu nggak sama, pasti sisanya diminta sama dekanat. Baik lagi uangnya ke dekanat, daripada uangnya ke dekanat kan lebih baik uangnya itu jadi masuk ke dana lembaga untuk keberlanjutan proker selanjutnya. Jadi kalau di LPJ sih yang penting kalian cantumkan itu kalau bagian terpenting kalau menurutku yaitu harus ada laporan penghijauan dana itu harus benar-benar detail dan sesuai dengan dana yang kalian minta. Terus lampiran-lampiran bukti pelaksanaan kegiatannya. Kalau untuk susunannya sama seperti LPJ yang lainnya, pasti ada dasar pemikirannya, terus susunan kepanitiaannya, baru nanti kalian lampirkan penggunaan dana itu untuk apa aja. Dari mulai bukti kwitansi, terus bukti-bukti pembayaran yang lainnya, dan juga bukti pelaksanaan kegiatannya. Jangan sampai lupa. Biasanya kalau bukti pelaksanaan kegiatan dan bukti anggarannya itu nggak ada, itu LPJ juga nggak akan diterima gitu. Pasti disuruh revisi lagi. Jadi harus detail. Dan sebelum kalian ngumpulin LPJ ini, sebelum kalian mengajukan ke pembina maupun ke dekanat, yaitu tadi tetap harus diobrolkan dengan Trisula. Misal nanti nggak tahu kan dari DE, Sekjen, atau Bendung itu ngasih koreksi, itu harus benar-benar kalian cantumkan detail. Misal di Bendung ngerasa kok ya uangnya masih sisa 500 kan, misal dari kalian benar-benar ya udah nggak apa-apa saya cantumin sisa dikembaliin ke dekanat, tapi endingnya nanti di Bendung nggak seperti itu, bisa masuk ke dana lembaga, ya udah kan tetap berkomunikasikan ke Bendung. Apapun proposal maupun LPJ itu penting untuk kalian bicarakan dengan Trisula. Kalau enggak nanti masih jadi masalah gitu ketika nanti misal udah di dekanat ACC, meskipun ACC pun misal Pak Aris ngerasa ini nggak sesuai ini sebenarnya, itu pasti nanti yang jadi sorotan pertama itu di Trisula ini. Jadi penting banget LPJ itu dan proposal, sekali lagi tekankan itu adalah diobrolkan dengan Trisula, jangan sampai jalan sendiri, tetap harus diobrolkan dengan Trisula. Kalau nanti misal endingnya nih LPJ nggak di ACC, kalian udah mentok, kalian ajak Trisulanya ke dekanat, entah itu Bendung, Sekjen maupun DE, kalian ajak buat dampingin kalian, buat bantu ngomong ke pihak dekanat. Kalau nggak gitu nanti pasti lama proseduralnya. Kalau cuma ngandelin 1 orang 2 orang itu pasti lama. Kalau untuk susunannya sih ya itu sama aja kayak LPJ kegiatan yang sudah kalian buat dulu ketika kalian ikut kepanitiaan pas kepengurusan sebelumnya, sama aja susunannya. Tapi kalau poin terpentingnya yaitu di laporan pertanggungjawaban dana sama di bukti kegiatannya. Baik, terima kasih Mbak Lulu atas jawabannya. Apakah ada feedback dari Retno?
Mungkin tidak ada ya. Ini ada pertanyaan terakhir, mungkin ada yang bertanya, teman-teman, sebelum ditutup acaranya. Silakan yang mau bertanya. Saya izin bertanya ya. Ya, silakan Irfandi. Ya, perkembangan teknologi yang pesat ini serta adanya pandemi COVID-19, haruskah kegiatan surat menyurat itu dilaksanakan secara fisik atau hard copy atau cukup melalui surat elektronik saja, Pak? Terima kasih. Maksudnya secara online atau secara fisik saja surat menyurat saat ini? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Lulu. Silakan, Mbak. Mungkin Mbak Lulu masih ada gangguan sinyal lagi ya. Mohon bersabar, teman-teman. Kita tunggu dulu. Sambil nunggu Mbak Lulu untuk terhubung, karena ini saya hubungi masih centang ya Mbak Lulu. Mungkin wifi-nya masih mati lagi atau gimana, saya kurang tahu. Aku mau minta pendapatnya dari teman-teman nih tentang kelas administrasi hari ini. Mungkin dari, sebentar. Dari Reynaldo mungkin bisa itu ngasih pendapatnya mengenai kelas administrasi hari ini. Jadi nanti kami dari KSK bisa tahu apa kekurangan dari acara yang telah kami selenggarakan ini untuk diperbaiki di kelas administrasi volume 2. Halo Reynaldo. Mungkin ada gangguan juga ya. Sebentar, saya hubungi dulu. Halo Mbak Lulu, apakah sudah terhubung? Oh, ini masih mencoba masuk. Mungkin bisa. Dek Rinda, masuk. Iya, masuk Mbak. Cuma itu Tadi agak berisik Mbak. Ya, sudah jelas belum? Halo. Putus-putus. Halo, masih putus-putus ya? Oh, sudah Mbak. Mungkin bisa langsung dijawab pertanyaan dari Irfandi. Halo Mbak Lulu. Keluar lagi ya Mbak Lulu. Sebentar teman-teman. Aku mau minta pendapatnya nih dari teman-teman mengenai yang tadi, mungkin dari Vika Nur bisa
ngasih pendapatnya tentang kelas administrasi hari ini gimana. Tapi kayaknya, oh ya. Halo Vika. Oh ini Mbak Lulu udah bergabung. Halo Mbak Lulu, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Kita langsung lanjutin ya, nanti takutnya keluar lagi. Kalau menurutku suratnya itu nggak perlu dicetak. Ini Mbak Lulu lagi ada kendala ya teman-teman. Aku masih itu coba hubungi Mbak Lulu dulu. Mohon ditunggu ya. Sambil nunggu Mbak Lulu, aku mau ngingetin lagi ya teman-teman, minggu depan bakal ada kelas administrasi kedua, yaitu tentang sistem administrasi dalam FK2H, yang akan disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal periode 2020-2021. Nah, ini sudah terhubung lagi, Mbak Lulu bisa langsung dijawab, Mbak. Karena waktunya udah itu ya teman-teman, udah lewat. Jadi mungkin pertanyaan dari Irfandi nanti bisa ditanyakan via chat pribadi ke Mbak Lulu ya. Karena ini mengingat Mbak Lulu juga jaringannya lagi sedikit error. Jadi saya lanjutkan aja ke susunan acara selanjutnya. Sebelum lanjut ke susunan acara selanjutnya, saya akan membacakan sedikit tentang kesimpulan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Lulu tadi. Jadi dalam surat menyurat itu ada dua jenisnya, yaitu penyusunan surat masuk dan juga surat keluar. Nah, untuk tempat surat sendiri harus dicantumkan di Jember karena FK2 sendiri kan ada di Jember. Misal kalian membuatnya di tempat tinggal kalian masing-masing, tetap harus dicantumkan tempatnya itu di Jember. Untuk susunan proposal yang baik juga harus diawali dengan judul yang bisa meyakinkan untuk dapat disetujui. Lalu ada dasar pemikiran, target luaran, lalu ada daftar panitia dan juga pesertanya, lalu ada waktu dan tempat, petunjuk teknis, ada RAB, dan untuk penyusunan proposal yang baik itu dapat diawali dengan menentukan topik terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan membuat struktur proposal, lalu dilanjutkan dengan angka proposal. Jangan lupa dengan memperhatikan objektivitas. Lalu juga harus diperhatikan juga format penulisannya agar untuk penyetujuannya nanti lebih mudah seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Lulu atas materi yang sangat bermanfaat ini. Maaf ya, sinyalnya Ya, nggak stabil. nggak apa-apa. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat dan kenang-kenangan sekaligus dokumentasi. Diharap kepada seluruh peserta untuk on-cam. Lalu ini ada, saya akan share screen. Ya, jadi ini ada sedikit kenang-kenangan dari
Biro KSK untuk Mbak Lulu. Lalu ini untuk sertifikat. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Mbak Lulu selaku pemateri kita pada pagi hari ini. Mungkin untuk teman-teman semuanya bisa on cam ya, karena akan ada dokumentasi terlebih dahulu sebelum saya tutup acara pada pagi hari ini. Aku hitung mundur ya, dari slide pertama dulu. 1, 2, 3. Untuk slide kedua, sudah selesai. Sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Direktur Eksekutif kita yang telah hadir, dan terima kasih juga kepada Mbak Lulu selaku pemateri kita yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua, dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dalam acara kelas administrasi. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian acara ini akan saya tutup. Saya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf apabila tadi ada kesalahan teknis, kesalahan kata ataupun sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.